Tetapi ingat, kalau kita tidak berkuasa, jangan buat masalah. Jangan bikin masalah. Kenapa? Karena diawasi sama yang berkuasa. Betul? Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, ada satu pelajaran yang saya pahami waktu saya ngawal presiden Pak SBY 2004 sampai 2014. Almarhum Jenderal Edi Wibowo memberi saya suatu wawasan, di mana wawasan itu sampai sekarang saya pegang seumur hidup. Kata-kata ini seperti ini. Sampai sekarang ada dalam hidup saya. Waktu kita berkuasa, jangan sewenang-wenang, karena masih ada yang maha kuasa. Betul? Tetapi ingat, kalau kita tidak berkuasa, jangan buat masalah. Jangan bikin masalah. Kenapa? Karena diawasi sama yang berkuasa. Betul? Lebih baik gimana Jenderal? Satu hal, ikut pada alurnya, dan ingat, pada waktu musim pilpres jangan menjelek-jelekan, karena nanti ujung-ujungnya apa? Setelah presiden terpilih, rata-rata nanti koalisi gabungan bersatu kembali. Betul? Betul? Misalnya satu jelekin calon presiden ini, wah, apalagi ini sekarang kan 2 putaran. Betul? Bisa 2 putaran ini. Bisa 1 putaran atau bisa 2 putaran. Ada 3 capres. Satunya jelekin, musuhin. Oke. Masuk putaran kedua. Yang dimusuhin ini gabung sama yang satunya lagi. Yang jelekin gimana? Oh, akhirnya kongsi. Betul gak? Betul? Makanya saya kasih tahu, jangan menjelekin partai manapun juga. Ingat Dara, presiden itu pilihan Tuhan. Amin. 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 Banyak orang nanya sama saya. Karena saya ini yang meramalkan Gibran Cawapres. 2021, waktu itu saya di rumahnya Kepala Staf Presiden, Jenderal Muldoko. Karena kebetulan saya kenal beliau. Ngomong sama saya, Pak Daud, menurut Pak Daud gimana? Wapres itu nanti, cawapres loh ya. Bukan wapres loh ya. Kan kalau wapres udah jadi. Kalau masih calon, betul? Karena banyak orang bingung nanyain saya, Pak Daud, cawapres nanti gimana? Perlu Jenderal tahu, cawapres terkuat nanti Gibran Rakabumi. Masa Pak Daud?
Waktu itu ada teman saya Rudi, saya ngomong, buktiin aja. Ini olah yudanya. Namanya olah yuda itu melihat pertempuran, memperhitungkan pertempuran. Nih. Dah, ini jenderal. Terus, ini bukan nubuatan. Ini hanya namanya itu feeling. Kalau kita dulu pernah di pengamanan khusus, kita ini banyak belajar sama One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Yang goblok pun jadi pinter, gitu. Apalagi yang pinter jadi jenius kan gitu. Nah kebetulan saya itu goblok, makanya tanya terus. Sehingga selama 10 tahun saya hubungannya dengan One Team Press, hampir setiap hari. Nah waktu itu ditanya sama kepala staf presiden, saya ngomong, cawapres terkuat itu Gibran. Kenapa? Olah yudanya seperti ini, taktik pertempurannya seperti ini. Masih muda, nggak mungkin. Nah, kedua, waktu di Kementerian Pertahanan, di Kemenhan. Itu saya ke tempatnya kawan saya, Glenny Kerupan. Itu kawan dekat saya. Sahabat saya itu 20 tahun. Lumayan enggak saudara? 20 tahun. Pernah tugas sama-sama juga. Nah, kemarin juga calling sama Pak Yabes, omong-omong ngobrol video call. Waktu itu di kantornya, Mas, kira-kira cawapresnya siapa? Jenderal, ini cawapres loh, calon loh ya. Artinya belum tentu menang loh ya, betul enggak? Cawapresnya, ini jenderal. Ada 4, tetapi nomor 1 yang paling kuat. Siapa? Gibran Rakabumi. Buktiin jenderal. Waktu di kantor Kementerian Pertahanan, Denny Kero ngomong, Mas, isin no mas. Apa mungkin? Jenderal, ini yang perhitungan saya. Ini yang Glenn, Yun kawan gua. Lo tahu gua gimana? Dalam tugas, siap, tahu saya. Oleh udamu coba, terus ini. Nah, waktu keputusan MK gini ini, akhirnya jadi cawapres. Nah, sejak itu saya di mana-mana ditanya, Pak Daud, presidennya sopo? Karena Pak Daud sudah memperhitungkan pertempuran dan tepat. Nah, karena itu namanya olah yuda, memperhitungkan pertempuran, olah data adalah. Nah, waktu itu saya ngomong, ada di pesawat itu, ada pendukungnya Ganjar, ada pendukungnya Prabowo, ada pendukungnya Anies, komplit. Satu pesawat, nanya ke saya semua, berapa orang? Pak Daud kan tepat sekali dalam instingnya ini. Karena ada namanya itu data intelijen, ada namanya insting intelijen. Ya. Insting itu banyak pengalaman di dalam praktek lapangan. Saya ngomong satu tak. Ingat loh ya, saya tidak bicara Tuhan berfirman. Saya hanya memberitahu calon presiden. Artinya itu belum tentu jadi. Langsung mendukung Anies ngomong, Alhamdulillah. Pendukungnya Ganjar, Kristen, puji Tuhan. Pendukungnya Prabowo, kehendak Tuhan yang jadi. Jadi dalam pesawat itu nanya, saya ditanya itu terus. Saya beritahu, capres, cawapres. Ingat, belum pres loh, betul? Nah, tapi ingat saran saya satu, jangan menjelekkan. Kenapa? Karena begitu presiden terpilih, entah logomu apapun, harus bersatu untuk mendukung siapapun presidennya. Kalau kita udah terlanjur menjelek-jelekkan, tiba-tiba gabung, malu kita, betul? Mau di mana taruh muka kita? Siapa yang setuju angkat tangan, darah? Betul? Makanya saya ditanya, saya di mana-mana selalu ditanya, darah. Waduh, saya sok kumpul sama di pesawat tanya. Nanti pas jalan kemana, Pak, gimana Pak? Udah, saya beritahu. Ingat, segala kemungkinan itu terjadi. Saya masih ingat waktu penugas, ingat segala sesuatu harus apa saudara? Bijaksana. Artinya apa? Jangan menjelekkan. Karena apa? Malu sendiri nanti. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Evangelist Daud Tony. Itu adalah prediksi beliau perihal tentang cawapres terkuat dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di pemilu tahun 2024 nanti. Selanjutnya kita akan mendengarkan yaitu cara menciptakan pemilu yang damai. Tentunya banyak cara, tapi kali ini
kita akan sama-sama mendengarkan topik ini agar kita semua rakyat dalam pemilu nanti kita damai meskipun beda pilihan, tetapi kita tetap rukun dan damai. Karena siapapun yang menjadi pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang Tuhan sudah siapkan untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Jadi mari kita ciptakan pemilu yang damai. Pemilu yang damai adalah tujuan kita semua. Dengan menjaga prinsip-prinsip pemilu yang damai, kita dapat menciptakan proses demokratis yang adil dan harmonis. Pengertian pemilu yang damai. Pemilu yang damai adalah proses pemilihan umum yang berlangsung secara aman, tertib, dan tanpa kekerasan. Pemilu ini mewakili kehendak rakyat dan memastikan pengambilan keputusan yang adil dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip pemilu yang damai. Pertama, transparansi. Pemilu yang damai berlandaskan prinsip transparansi dalam prosesnya, memungkinkan pemilih dan calon mendapat informasi yang jelas dan akurat. Kedua, partisipasi. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menghasilkan pemilu yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan semua warga negara. Ketiga, keberagaman. Pemilu yang damai menghargai keberagaman pendapat, budaya, dan identitas politik masyarakat serta melindungi hak-hak politik setiap individu. Keempat, netralitas. Netralitas penyelenggara pemilu dan lembaga terkait menjamin adilnya proses dan hasil pemilu tanpa adanya pengaruh dari kekuatan eksternal. Jadi inilah prinsip-prinsip pemilu yang damai. Transparansi, partisipasi, keberagaman, dan netralitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilu yang damai. Pertama, pendidikan politik. Pendidikan politik yang efektif memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu dan menjaga ketertiban selama proses tersebut. Kedua, komitmen pemangku kepentingan. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat umum diperlukan untuk menciptakan pemilu yang damai. Ketiga, sistem hukum yang adil. Adanya kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil berperan penting dalam menjaga integritas pemilu dan menyelesaikan sengketa dengan bijaksana. Selanjutnya, strategi untuk menciptakan pemilu yang damai. Pertama, pendidikan publik. Terima kasih. Melakukan kampanye intensif untuk mendidik masyarakat akan pentingnya pemilu damai serta implikasinya terhadap pembangunan demokrasi. Dua, dialog dan mediasi. Mendorong dialog terbuka antar calon, partai politik, dan pemilih. Mediasi efektif juga menjadi solusi untuk meminimalisir konflik dan perselisihan. Ketiga, penguatan penegakan hukum. Menguatkan lembaga hukum dalam menegakkan aturan pemilu dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar untuk menciptakan keadilan dan dampak jera. Selanjutnya, peran penting masyarakat dalam menjaga pemilu yang damai. Masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga pemilu yang damai dengan menolak provokasi, berpartisipasi aktif, dan memberikan informasi yang akurat. Kita dapat memastikan proses pemilu yang kondusif dan adil bagi semua calon dan pemilih. Tantangan dalam menciptakan pemilu yang damai. Pertama, politik identitas. Polarisasi politik dan penekanan terhadap identitas tertentu bisa menjadi ancaman bagi pemilu damai karena dapat memicu konflik dan ketegangan sosial. Dua, disinformasi. Penyebaran berita palsu dan disinformasi melalui media sosial dapat mengacaukan opini publik dan menghasilkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Ketiga, ketidakadilan sosial.
ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat dan berdampak pada pemilu yang tidak sepenuhnya damai. Jadi inilah tantangan dalam menciptakan pemilu yang damai. Pertama, politik identitas. Kedua, disinformasi. Ketiga, ketidakadilan sosial. Jauhkan 3 hal ini, semoga tidak terjadi di pemilu kali ini. Kesimpulan dan rekomendasi. Pemilu yang damai bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan pendidikan politik yang kuat, komitmen pihak-pihak terkait, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan proses pemilu yang adil dan damai bagi kemajuan demokrasi kita. Nah, inilah cara-cara menciptakan pemilu yang damai di tahun 2024 ini. Mari kita ambil bagian untuk menciptakan kedamaian. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin nantinya yang akan memimpin 5 tahun ke depan, itu adalah datangnya dari Tuhan, itu pilihan Tuhan. Tentunya kita berdoa untuk Indonesia makin maju, makin maju, makin maju. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada saran dan komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi,
Satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapak, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.